Niku jelasaken. Ternyata Mekah biyen niku tempat suci mulai biyen. Nabi Ibrahim be Nabi Ismail ibadah temriku, tawaf nggih temriku, tempat suci. Begitu regenerasi, sampean nate eling di kanan kirinya Ka'bah iku ana berhala. Nate ro cerita di kanan kirinya berhala. Lho niku waktu Kanjeng Nabi badhe lahir ku berhala-berhala nggoleh kabeh. Pertanyaane sing nggawa berhala sapa? Wong biyen niku zamane Nabi Ismail bin Ibrahim temriku gak ono berhala. Sing nggawa berhala sinten? Lho ternyata sing nggawa berhala wong teko Yaman, Yaman Selatan niku. Makanya kepingin nguasai daerah Mekah. Makanya begitu Kanjeng Nabi badhe lahir, Raja Abraha sing teko Yaman badhe nyerbu Ka'bah. Ambek tentara bergajah. Kono kepingin nguasai mriku. Niku diukir di Al-Qur'an. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lho ngoten ora. Niku saking hebate Kanjeng Nabi menghormat kelahirane Kanjeng Nabi, Gusti Allah menghabiskan tentara bergajah sing dipimpin Raja Abraha sing teko Yaman. Makanya kula niki lak mboten dijelasno saken umat mangke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi akan menanggapi video yang kita tonton barusan, teman-teman. Barusan kita sudah menonton video dari Kiai Haji Syekhur Rijal. Adalah salah satu tokoh yang ada di barisan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Entah apa niatnya, tapi beliau barusan menyampaikan bahwa Abrohah, kita sering dengarkan cerita tentang Abrohah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan akhirnya pasukannya yang disebut dengan Ashabul Fil, beliau ya orang yang punya gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah, yang akhirnya Allah turunkan azab kepada mereka dengan mengutus toiron, seekor burung yang membawa batu-batu lalu dilemparkan kepada mereka, dan itu diabadikan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-ayah. Nah, tadi beliau menyampaikan bahwa Abroha ini orang Yaman katanya. Yaman Selatan kata beliau. Entah apa niatnya, tapi sepertinya ada sedikit kecenderungan untuk mendiskreditkan Sadah Ba'alawi, karena selama ini beliau juga aktif dalam mengkritik para Sadah Ba'alawi dan ada di barisan Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Oke, akan kita terangkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu kurang tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat? Sepertinya ketika beliau mengutip perkataan seorang kiai, beliau nggak neliti lagi gitu loh. Langsung disampaikan kepada masyarakat dan langsung yakin dengan data dari apa yang dia dengar. Padahal kalau kita mau mengkaji, sebenarnya gampang teman-teman. Kita cukup kaji saja, sesuai kitab para ulama kan selesai. Biar tidak ada indikasi seperti ngarang-ngarang begitu loh. Yang pertama kita akan tampilkan datanya Kiai. Afwan akan saya tanggapi ya, karena Kiai Syekhur Rijal ini termasuk orang yang cukup sopan dalam menyampaikan, jadi saya juga harus santun dalam menanggapi beliau. Yang pertama Kiai, tertulis di dalam Tafsir Al-Baghawi yang disebut dengan Tafsir Ma'alimut Tanzil. Ditulis oleh Al-Imam Al-Baghawi. Saya kira anak pesantren sudah lumrah dengan tafsir ini. Beliau secara tegas mengatakan bahwa Abrohah itu bukan orang Yaman, Kiai. Bukan orang Yaman. Beliau itu datang dari Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang adalah Afrika, Ethiopia. Bukan orang Yaman. Makanya di semua kitab-kitab tarikh, atau kita lihat di dalam kitab-kitab tarojim, atau kita lihat dalam Tobaqot, Habasyi itu daerah Ethiopia. Dan marganya, ya, labelnya Abroha itu bukan Al-Yamani, tapi Al-Habasyi dari Ethiopia, Habasyah. Nah, kita sebutkan dalilnya. Yang pertama di dalam Tafsir Al-Baghawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat qissatu ashabil fil ala ma dzakarahu Muhammad bin Ishaq an ba'di ahlil ilmi an Sa'id bin Jubair wa Ikrimah an Ibni Abbas wa dzakarahul Waqidi. Jadi
ini sedang membahas tentang cerita Ashabul Fil. Ashabul Fil, sebagaimana di dalam surah Al-Fil. Ini tafsiran dari surah Al-Fil. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq, Imam Ibnu Ishaq, dari an ba'di ahli ilmi, dari sebagian ahli ilmu, dan juga riwayat dari Sa'id bin Jubair, dan Ikrimah, dari Ibni Abbas, dan Imam Al-Waqidi juga menyampaikan. Annan Najasyiyah, Malik al-Habasyah, kanat qad ba'atha Aryad ila ardil Yaman, faghalaba 'alaiha. Suatu saat Raja Najasyi dari daerah Ethiopia Habasyah mengutus orang yang bernama Aryad menuju daerah Yaman. Lalu ternyata berhasil, daerah Yaman berhasil dikuasai oleh Aryad. Kemudian faqama rajulun minal Habasyah yuqalu lahu Abrahah bin As-Sabbah Abu Yaksum. Lalu ada seseorang yang bangkit, seorang laki-laki dari Habasyah juga, ya, dari Habasyah juga, dari Ethiopia juga, yang namanya adalah Abrahah bin As-Sabbah. Beliau memiliki kunyah Abu Yaksum, ayahnya Yaksum. Fasakhata Aryad fi amril Habasyah hattan soda'u soda'aini wa kanat ta'ifatun ma'a Aryad wa ta'ifatun ma'a Abrahah fatazahafa faqatala Abrahah Aryad wajtama'atil Habasyah wajtama'at al-Habasyah li Abrahah wa ghalaba 'alal Yaman wa aqarrahu an-Najasyi ala amali. Artinya, ketika Raja Najasyi ya mengutus seorang Aryad untuk menguasai Yaman, ternyata Aryad berhasil menguasai daerah Yaman. Tetapi kemudian ada seorang laki-laki juga dari Habasyah yang bernama Abrahah As-Sabbah bin As-Sabbah bangkit dan memecah belah Aryad dalam urusan-urusan orang-orang Habasyah. Sampai mereka terpecah menjadi dua kelompok. Ada satu kelompok bersama Aryad, satu kelompok bersama Abrahah. Keduanya pun berperang dan ternyata Abrahah berhasil membunuh Aryad. Nah, orang-orang Habasyah kemudian berkumpul di bawah kepemimpinan Abrahah di daerah Yaman itu. Dan dia berhasil menguasai Yaman. Najasyi, Raja Najasyi pun membiarkan Abrahah tetap menjabat sebagai penguasa Yaman. Ini tertulis di dalam tafsir Al-Baghawi yang disebut dengan tafsir Ma'alimut Tanzil 1. Kurang 2. Saya tambah lagi ibaratnya. Tertulis di dalam kitab Nailul Awtar min Asrari Muntaqal Akhbar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Dan ini bisa dicek dalam kitab-kitab tarajim, di dalam kitab-kitab tawarikh, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kitab Nailul Awtar, secara tegas beliau, Imam Asy-Syaukani mengatakan, Qauluhu innallaha habasa am Makkatal fil, huwal hayawanul masyhur, wa asyara bihabsihi an Makkah ila qissatil Habasyah wa hiya masyhura. Saqaha Ibnu Ishaq mubsatoh. Jadi penjelasan Imam Ibnu Ishaq itu sangat panjang. Nah, Rasulullah SAW ya ketika menyampaikan sesungguhnya Allah telah menghalangi gajah dari Mekah. Maksudnya ini adalah hewan yang sudah kita tahu ya, yang sudah masyhur, al-fil, gajah. Dan beliau mengisyaratkan dengan penghalangannya dari Mekah kepada kisah orang-orang Habasyah yang terkenal. Nah, dalam hal ini ternyata Al-Imam Ibnu Ishaq telah menyampaikan kisah ini secara panjang lebar, mubasatoh. Nah, apa kata Imam Ibnu Ishaq? Wa hasilu masaqahu anna Abraha al-Habasyiyya lamma ghalaba 'alal Yaman wa kana nasraniyan bana kanisah wa alzaman nas bil haji ilaiha. Ternyata intisari kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq adalah bahwa Abrahah al-Habasyi dari Ethiopia, bukan al-Yamani. Bukan dari Yaman, Kiai, bukan. Ketika berhasil menguasai Yaman dan dia adalah seorang Nasrani lalu membangun kanisah, sebuah gereja yang azimah, yang sangat besar dan mewajibkan orang-orang untuk berhaji ke sana. Itu kerjaan Abrahah, bikin gereja yang besar, orang-orang disuruh hajinya ke sana. Jadi dia itu orang Ethiopia, bukan al-Yamani, Kiai. Begitu. 2. Kurang, saya tambahin lagi. 3.
Tertulis di dalam kitab Fathul Bari, Syarhu Sahihil Bukhari, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata beliau? Sama seperti apa yang disampaikan di dalam Nailul Autar yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Cuma saya ceritakan ya, sedikit ceritanya lah ya, biar videonya agak panjang guys gitu. Biar gak pendek-pendek kali gitu. Qauluhu innallaha habasa an Makkatal fil bil fa ismul hayawan al-masyhur wa asyara bihabsihi an Makkata ila qissatil Habasyah wa hiya masyhurah saqaha Ibnu Ishaq mabsutah. Jadi Imam Ibnu Ishaq telah menyampaikan secara panjang lebar tentang cerita Abroha, kemudian pertengkarannya dengan Arya, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita ingin melihat secara detailnya, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Itu keren, ceritanya bagus. Dari perjalanan Abroha ingin menghancurkan Mekah, itu masih ada peperangan-peperangan yang dilakukan di perjalanan. Itu keren. Bisa dibaca selengkapnya. Kalau saya jelaskan semuanya di sini nggak selesai 1 minggu, teman-teman. Wa hasilu masaqahu an Abroha al-Habasyi lamma ghalaba 'ala al-Yaman wa kana nasraniyan bana kanisah wa alzaman nas bil haji ilaiha. Nah, seorang laki-laki yang bernama Abroha dari Habasyah ketika telah menguasai Yaman, dan dia adalah seorang Nasrani. Kemudian bana kanisah, dia membangun sebuah gereja yang gede. Wa alzaman nas bil haji ilaiha, dan mewajibkan orang-orang untuk berhaji ke sana. Ya. Fa'amada ba'dul Arab fastaghfala al-hajabah wa taghawwata faharoba. Nah, sebagian orang-orang Arab bikin kisru, teman-teman. Bikin kisru. Ketika gereja itu dibangun besar sama Abroha, sebagian orang Arab bikin kisru, ada yang sampai berak di gereja itu, sehingga membuat Abroha marah. Ini kerjaan sebagian orang-orang yang tengil ini kepada Abroha ini. Sampai ada tagowat, atau sampai ada yang buang kotoran di sana. Akhirnya karena marah, dan ternyata orang yang berak ini kabur. Nah, kabur. Karena marah si Abroha, fagodiba Abroha, wa azama ala tahribil Ka'bah. Dan dia punya niatan, gara-gara hal itu, punya niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Fatajahhaza fi jaishin kathif, wastashaba ma'ahu filan aziman. Lah, saat itu dia mempersiapkan pasukan untuk menuju Mekah, dan dia menyiapkan filan aziman. Gajah yang gede. Makanya disebut dengan Ashabul Fil. Nah, falamma qurba min Makkah, ketika sudah hampir ya, sudah mendekati Mekah, kharaja ilaihi Abdul Muttalib. Keluarlah Abdul Muttalib menuju Abroha tersebut. Fa'azamahu wa kana jamilal hay'ah fatalaba minhu ayyarudda alaihi ibilan lahu nuhibat. Nah, fastaqsara himmatahu. Nah, Abroha ini memuliakan ya. Waktu itu Abroha itu memuliakan Sayyidina Abdul Muttalib, karena saat itu Abdul Muttalib jamilul hay'ah, orangnya memang keren, ganteng gitu, teman-teman. Bagus orangnya, berwibawa banget. Dan ternyata Abdul Muttalib itu bukan malah minta untuk tidak mengganggu Ka'bah. Ternyata dia minta untanya dikembalikan. Nah, ini nggak masuk akal sebenarnya. Kenapa kok minta unta? Jadi saat itu waqala laqad dzanantu. Jadi Abroha bilang, waqad dzanantu annaka la tas'aluni illa fil amri alladzi jitu fi. Saya kira kamu akan menghalangi saya, akan meminta agar saya tidak menghancurkan Ka'bah lah gitu. Saya kira kamu akan meminta saya agar tidak menghancurkan Ka'bah. Ternyata kamu minta unta untuk dikembalikan, unta yang telah dirampas oleh Abroha. Kaget Abrohanya, kok malah minta unta, bukan minta Ka'bah dilindungi agar tidak diganggu gitu. Nah, faqal, kemudian Sayyidina Abdul Muttalib mengatakan, inna li hadzal bait rabban sayahmi. Kalau Ka'bah ini sudah ada Tuhan yang akan menjaganya. Saya gak khawatir, kata Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, kemudian fa'ada ilaihi ibilahu. Akhirnya dikembalikan nih sama Abroha. Dikembalikan sama Abroha untanya Sayyidina Abdul Muttalib. Wa taqaddama Abroha bijuyushihi faqaddamul fil fabaraka wa ajazu fihi. Nah, ketika sudah siap-siap mau mendekati Ka'bah, maju si Abroha, teman-teman, bijuyushihi dengan tentaranya, lalu pasukan gajahnya disuruh maju nih. Nah, kalau di dalam game itu ada istilahnya game Metal Slug, teman-teman ya.
Nah, itu langsung maju, mau menghancurkan Ka'bah. Ternyata inilah kuasa Allah ya. Inilah kuasa Allah. Feel-nya, gajahnya itu gak mau disuruh maju, guys. Gajahnya gak mau. Akhirnya mereka gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa menghancurkan Ka'bah dengan gajah. Gajahnya malah gak bisa diatur gitu loh. Nah, akhirnya wa arsalallahu alaihim toyron ma'akulli wahidin salasatu ahjar. Karena gajahnya gak bisa maju, kaget si Abroha, kalau gak sesuai dengan planning di pertama. Padahal dari awal sudah keren kali gajahnya, ternyata di depan Ka'bah gajahnya gak bisa maju, gak bisa gerak. Akhirnya saat itu Allah turunkan burung-burung yang setiap burungnya membawa 3 batu. Membawa 3 batu. Nah, hajaro ini fi rijlaihi wa hajaron fi minqarih. 2 batu dihampit oleh kakinya si burung ini, yang 1 ada di paruhnya. Jadi setiap burung ini yang Allah utus ini megang 3 batu semua. Nah, fa'alqauha alaihim, langsung dihantamkan oleh burung ini kepada Abroha dan bala tentaranya. Falam yabqa minhum ahadun illa usiba, dan semuanya kena tepat sasaran. Dari tembakan burung itu semuanya kena. Tidak ada yang nggak kena, semuanya kena. Hancur akhirnya, guys. Nah, itulah sedikit cerita yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Jadi ingat Kiai, Abrohah orang Habasyah. Al-Habashi bukan orang Yaman. Sekian yang bisa saya sampaikan.